Kita berada di warungnya Maya nih guys. Ya, kita bersama Bang John di dekat tikungan ke-13 ya. Kopi white. Dalam kesempatan ini, seperti biasa bosku, saya Edi Sindoro yang akan memperlihatkan beberapa aktivitas pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan tadi saya sudah live streaming dan akhirnya di bagian Innerland Service Route dari trek ke-12 menuju tikungan ke-13 terkoneksi secara sempurna. Dan akhirnya seperti apa yang sering dipertanyakan para bosku, di bagian area terputus di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika, hari ini 100% terkoneksi. Untuk mengawali review kali ini, saya memasuki area Tunnel 1 untuk memperlihatkan kepada bosku bahwa akses jalan menuju area tengah sirkuit melalui Tunnel 1 atau terowongan 1 yang menjadi salah satu akses nanti untuk mobilisasi para wisatawan maupun penonton World Superbike maupun MotoGP bosku ya, yang akan menuju grandstand dengan sistem portable untuk panggung atau kita sebut sebagai tempat duduk para penonton atau tribun lah bosku ya, yang familiar saja ya. Kali ini saya menuju area tengah sirkuit yang terlihat untuk area Tunnel 1 ini masih sedikit becek bosku. Dan kali ini saya ditunggu oleh Mr. John atau Bang John yang tadi live streaming barengan ya bosku ya. Dan memang kita bersama teman-teman YouTuber Mandalika terus akan mengawal mega proyek nasional ini sampai tuntas. Ini bentuk transparansi kepada masyarakat, di mana pihak MGPA ETDC selaku pengembang kawasan KEK Mandalika, dan kita ketahui bahwa sirkuit MotoGP Mandalika terbangun di kawasan KEK Mandalika, dan tentunya di mana pihak ETDC, MGPA, dan segenap jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan ruang yang seluas-luasnya atas liputan, dan memang kita diberikan kesempatan untuk meliput setiap aktivitas pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Ini merupakan salah satu bentuk transparansi para pihak pengembang maupun para pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa ada pembangunan mega proyek nasional. Dan mari kita terus mendukung serta mengawal mega proyek nasional ini. Ini merupakan bentuk partisipasi kita sebagai civil society, di mana peran kita mengawal. Tidak hanya bosku hanya menonton saja, bentuk pengawalan ya. Ini bentuk pengawalan kita semua, karena teman-teman juga tidak bisa hadir untuk menyaksikan di sini ya. Tentu ada regulasi, dan ini kesempatan para bosku untuk dapat melihat bagaimana detail pengerjaan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang akan bakal menjadi salah satu titik temu nantinya semua para masyarakat Indonesia atau para anak bangsa yang akan hadir untuk menonton di sirkuit MotoGP Mandalika yang kita cintai bersama. Kali ini kita dapat melihat aktivitas para pekerja di siang hari ini yang sungguh sangat menyengat panasnya bosku, di mana aktivitas di sini merupakan pembuatan bagian dasar untuk median jalan. Nanti setelah dilakukan pembetonan baik sisi kiri maupun sisi kanan akan dilakukan pengaspalan sampai dengan 2 lapis pengaspalan di sini bosku ya. Dan progres pengerjaan untuk pembuatan median jalan ini akan terhubung dengan Tunnel 1 maupun Tunnel 2. Akses ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat nanti yang akan hilir mudik menuju area tengah maupun luar sirkuit untuk beraktivitas. Karena memang kita ketahui bahwa pembebasan lahan di zona tengah masih belum dilakukan, karena memang kita ketahui sesuai dengan informasi atau statement Gubernur NTB Zulkifli Mansah serta Direktur Utama ETDC mengatakan dana masih belum bisa dicairkan, sehingga para bosku sudah memahami bahwa masyarakat yang berada di zona tengah bukan ngeyel bosku ya, karena mereka sangat ingin segera dapat meninggalkan zona tengah karena bising bosku ya. Kita perlu memberikan support terhadap masyarakat yang berada di tengah ini supaya mereka bisa bertahan
supaya mereka bisa nyaman sementara sebelum dana negara atau dana ITDC dapat dicairkan untuk pembebasan lahan mereka. Patut kita berikan ajungkan jempol untuk para masyarakat yang masih berada di zona tengah. Mengapa demikian bosku? Karena saya aja pas liputan itu sangat bising, apalagi mereka setiap hari mendengar ya. Tentunya mari kita berdoa untuk mereka dapat bersabar untuk sementara sebelum pencairan dapat dilaksanakan. Di mana persimpangan jalan di sini terlihat yang sudah diberikan cairan Framefood dekat dengan Tunnel 2 dan terhubung dengan area Tunnel 1 juga. Bahkan untuk bagian badan jalan juga terhubung di bagian area trek ke-12. Kali ini kita dapat melihat bagan yang sudah terbeton di sini yang merupakan salah satu median jalan, nanti akan terbuat untuk trotoar juga di sini bosku ya. Dan bagi bosku yang penasaran bagaimana rumah warga yang masih tepat berada di zona tengah, mungkin sering sekali menonton video udara. Dan kali ini saya akan menunjukkan bagian rumah warga yang masih mendiami. Ya, sekitar 40 kepala warga lah yang masih tersisa di area zona tengah. Pemukiman warga ini persis berada di zona tengah sebelah kanan area trek ke-5 menuju tikungan ke-7. Dan ada juga di bagian area sebelah kanan area lintasan dari sirkuit MotoGP Mandalika yang tepat berada di bagian tikungan ke-13. Dan kali ini di bagian sebelah kanan area pengaspalan di Innerland Service Road di trek ke-12 terlihat pipa kabel optik yang akan menjadi salah satu tempat nanti kabel yang akan melintas di bagian sirkuit MotoGP Mandalika. Dan sistem drainase tadi kita sudah melihat bahwa sudah terbeton dengan sangat baik menjadi akses air yang berada di zona tengah dan di atas lintasan. Dan kali ini kita dapat melihat di mana sistem kontrol di mana nantinya akan ditempatkan mesin yang menjadi salah satu aliran listrik atau kabel-kabel optik yang akan terhubung dengan sistem-sistem yang berada di area sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kali ini kita dapat melihat rumah warga yang persis berada di sebelah kanan lintasan dari tikungan ke-13 yang masih mendiami sebagian di situ, ada juga yang sudah pindah bosku ya. Dan mari kita memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat yang ingin memberikan tanah mereka kepada negara, tentu dengan ada beberapa kompensasi ya. Itu seperti undang-undang negara yang harus memberikan kompensasi terhadap warga yang terdampak pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kali ini seperti yang saya sampaikan dari awal, di mana progres pengerjaan untuk terkoneksinya area Innerland Service Road dari trek ke-12 menuju tikungan ke-13 sedang berlangsung. Tadi sudah kita memberikan informasi di live streaming, sudah begitu banyak tanya jawab juga. Kali ini kita dapat melihat aktivitas secara nyata dan fakta bahwa pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika akan segera finish pengerjaannya. Tentunya mari terus bersemangat bosku. Tidak lelah-lelah saya memberikan informasi tentunya untuk semangat para bosku untuk mengawal mega proyek nasional ini dengan rasa syukur tentunya, karena pertama kali Indonesia mampu membuat sirkuit yang bertaraf internasional untuk pegelaran event MotoGP maupun World Superbike. Semoga saja nanti untuk pegelaran mobil balap atau F1 bisa diselenggarakan, namun kita belum tahu apakah F1 bisa diselenggarakan di sini karena memang sirkuit MotoGP Mandalika digadang-gadang akan menjadi sirkuit kelas A atau grade A, sehingga F1 pun mampu diselenggarakan walaupun masih belum ada kontrak yang disepakati oleh FIA dengan MGPA ya. Dan di sini kita dapat melihat aktivitas para pekerja yang sedang melakukan penghamparan material aspal panas dengan menggunakan 2 unit finisher dan beberapa dump truk yang membawa material aspal. Dan ini merupakan lapisan pertama di bagian Innerland Service Road yang nantinya akan terkoneksi secara sempurna. Detik-detik pengaspalan atau terkoneksinya pengaspalan di video kali ini kita akan tunjukkan kepada bosku bagaimana semangat para pekerja tidak ada hentinya, tidak ada surutnya untuk dapat memberikan hal yang terbaik untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kita lihat di sini ada tiang listrik yang masih terbentang. Ini merupakan
akses kelistrikan warga yang masih berada di zona tengah. Nanti ketika sudah selesai lane clearing atau pembebasan lahan, maka kabel listrik yang membentang di atas lintasan akan dibuka atau dibongkar. Dan tepat sekali di sini merupakan titik finish pengerjaan terkoneksinya area innerland dari trek ke-12 menuju tikungan ke-13, dan ini merupakan area innerland service route dari tikungan ke-13 bosku, yang sebentar lagi kita akan melihat terkoneksinya secara sempurna. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika tidak hanya untuk dapat menyelesaikan semua area yang belum dilakukan pengaspalan, baik di area runoff yang masih belum terselesaikan sampai dengan 3 lapis pengaspalan. Kita dapat melihat di sini para pekerja yang lagi istirahat sambil menunggu material aspal panas yang diambil ke AMP ya, di mana 2 unit finisher sedang standby untuk melakukan pengaspalan sehingga nanti akan terkoneksi secara sempurna. Dan kali ini saya berjalan di area gravel yang terlihat sudah sangat baik dihamparkan, walaupun terus akan di finishing supaya tampak lebih rapi bosku ya. Bagi para bosku yang ingin menonton video udara, silahkan menonton saja di teman-teman yang sudah mengupload, karena begitu banyak juga teman-teman yang sangat aktif sekali untuk meliput progres terkini dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Selain pengaspalan juga kita dapat pantau di sini, di mana sistem drainase yang berwarna hitam ini merupakan sistem drainase yang berada persis di bawah gravel. Introduction cause they know Britain Mo, I hit the lotto, my motto, roll up gelato and throttle a couple models staccato who fucking brought up the bottles. I'm gone ham, this ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am, burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this, and now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Iya, kali ini kita sudah dapat melihat seperti biasa, terlihat untuk beberapa alat berat seperti tandem roller, vibrating roller yang lagi melakukan pengerasan dan pemadatan. Metode yang digunakan tidak ada hal yang berbeda di setiap pengaspalan. Seperti biasa akan dilakukan penghamparan oleh beberapa unit finisher. Nantinya akan dilakukan pemerataan dan pemadatan oleh beberapa tandem roller dan vibrating roller. Kali ini kita sudah dapat melihat di mana titik awal atau startnya pengaspalan untuk dapat terkoneksinya area innerland service route dari trek ke-12 menuju tikungan ke-13, dan tampak sekali di sini area yang sudah dilakukan pengoneksian atau tersambungnya secara baik sekali bosku, sangat rata. Dan terlihat di sini satu unit vibrating roller maupun tandem roller terus melakukan pengerasan dan pemerataan.
Akhirnya saya harus undur diri bosku, dan sampai jumpa di review pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok Matur Tampiasi. Bilahil sabil haq, pastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.